Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zaki Basalarik, NPMG 1A020003. Di sini saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi penjadwalan ruangan yang di-request oleh pihak Poltekkes. Yang mana penjadwalan ruangan ini meliputi dalam pemilihan ruangan. Ini adalah merupakan tampilan awal dari penjadwalan ruangan. Pertama-tama langsung saja kita mulai untuk melakukan demonstrasinya. Apabila si user merupakan seorang dosen, nah di sini adalah akun, di sini ada home. Home ini merupakan bagian halaman utamanya. Kemudian ada akun. Akun ini tempat untuk melakukan login, registrasi baik dosen maupun prodi. Jadi apabila prodi mau melakukan registrasi, melakukannya di sini, dan dosen pun juga bisa untuk membuat akunnya. Dan ini adalah tempat manual booknya. Di sini para pemula, para awam yang belum mengetahui aplikasi ini bisa membaca dokumentasi ini. Dari tampilan utamanya di sini jelaskan untuk dokumentasinya, ada registrasi dosen, cara melakukan registrasi. Nah, di sini sudah dijelaskan keterangan-keterangan cara melakukan registrasinya, dan sudah dilengkapi pemberitahuan tiap-tiap langkahnya sampai dengan, nah ini ada area dosen dan area prodi. Di sini para pemula dalam penggunaan aplikasi ini akan baik si user maupun prodi bisa melakukannya secara mandiri atau mengimplementasikannya secara langsung di aplikasi ini. Di sini sudah dijelaskan semua bagian-bagian tiap-tiap tahapannya untuk melakukan mengoperasikan aplikasi ini. Baiklah, sudah itu kita ingin melakukan login. Di sini belum ada akun yang terdaftar di dalam sistemnya. Akun yang terdaftar dalam sistem ini belum ada. Jadi sebelum melakukan pemasukan sistem, yaitu pertama, apabila kita merupakan dari dosen, maka kita klik registrasi dosen. Maka di sini akan ditampilkan registrasi sistem, silahkan lakukan registrasi sebagai dosen terlebih dahulu. Maka kita akan pilih di sini. Di sini tersedia beberapa pilihan prodi. Apabila dosennya sudah mengetahui prodi dari tiap-tiap masing-masing dosen tersebut, maka dosen tersebut akan memilih misalnya prodi dari promosi kesehatan. Prodi promosi kesehatan ini nantinya akan terhubung ke relasi dari prodi dari promosi kesehatan. Jadi dosennya tersebut masuk dalam prodi promosi kesehatan. Dan kita buat namanya bebas, misalnya Anton Muhammad Anton. Nama pakai aja. NIP-nya bebas. Nah, di sini NIP-nya harus diisi sebanyak 18 karakter. Jadi sesuai NIP yang tertara pada saat sekarang ini. Apabila kurang dari 18 karakter atau lebih dari 18 karakter, maka akan dinyatakan error. Nah, jadi sini ini kita tulis basing saja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Kemudian kita memilih file. Nah, ini untuk gambarnya bebas, gambarnya mau gambar apa saja. Misalnya kita cari gambar ini, kita ambil, open, maka di sini akan tampil gambarnya. Nah, ini dia gambarnya masukkan. Kemudian kita masukkan emailnya bebas. Misalnya paki@gmail.com. Nah, di sini ini harus email yang asli. Nanti dari pihak adminnya akan kebingungan nanti kalau emailnya fake seperti ini. Ini ada sebagai contoh saja. Jadi username-nya kita buat Paki saja. Passwordnya bebas. Mau password. Di sini ada konfirmasi password. Apabila password di sini tidak sama dengan konfirmasi password, maka akan dikembalikan lagi, akan melakukan pengisian secara benar. Jadi harus diisi dengan benar. Di bagian passwordnya harus sama dengan konfirmasi password. Apabila salah, nanti akan timbul peringatan merah di sini. Harus melakukan pengisian dengan benar. Misalnya passwordnya rahasia ya. Nah, ini harus sama dengan yang atas ini. Nah,
Maka sudah selesai semua, apabila diperiksa sudah selesai, semua data-data di sini sudah dimasukkan semua dengan benar, maka kita klik simpan. Nah, data berhasil disimpan. Jadi kita bisa masuk ke dalam login sistem ini. Siapa tadi namanya itu? Username-nya itu Fakri. Nah, passwordnya kita login. Nah, berhasil masuk. Ini adalah gambar tampilan utama dari halaman prodi. Di sini kita bisa melakukan setting untuk mengubah gambar, mengubah password, mengubah nama atau mengubah data-data yang ada di sini, dan juga bisa mengubah prodinya. Apabila prodinya jadi kesalahan input, bisa diubah dan akan diubah relasinya nantinya dengan prodi tertentu. Nah, di sini ini ada keterangan dari prodi yang dimiliki dari dosen tersebut. Berarti dosen tersebut berasal dari prodi promosi kesehatan. Di sini ada lihat ruangan. Apabila nanti mau memilih ruangan, nanti bisa sudah memilih ruangan, maka akan ditampilkan di sini nantinya untuk menunggu persetujuan dari prodi. Apabila prodinya telat nantinya melakukan persetujuan, maka persetujuan ini akan di-ACC secara otomatis nantinya. Waktu yang diberikannya itu 15 menit nanti itu untuk prodi melakukan ACC-nya. Emang dari kebijakan dari Poltekkes itu sendiri nanti yang membuat aturan seperti itu. Nah, kemudian, ini ada pilihan ruangan, tampilan pemilihan ruangan yang berada pada hari Kamis. Nah, ini dalam tampilan ruangan ini kita disediakan model-model gambaran dari ruangannya. Ini ada gambarannya. Nanti gambarannya ini akan diisi oleh admin untuk memberikan gambaran tiap-tiap ruangan yang dikriteriakannya, yaitu ruangan 14.1, 14.2. Nah, nanti ini admin yang mengubah atau memberikan data-data ruangan tersebut. Ini adalah data-data ruangan yang secara mentah baru didapatkan tanpa belum menggunakan gambar. Nanti pada waktu dioperasikan ini nanti maka akan dijadikan gambar yang sesungguhnya dalam ruangan tersebut. Nah, ini kita bisa memilih sesuai dengan waktu di sini. Waktu di sini menunjukkan 8.58. Nah, ini waktunya. Belum menunjukkan ke sesi ini. Kalau apabila waktunya menunjukkan di antara sesi ini, maka di sini akan hidup tombolnya. Tombol kuning ini akan hidup. Bagian ini. Nah, tombol kuning akan hidup dan kita bisa melakukan pemilihan. Dan di sini ada Google Meet. Google Meet ini akan diisi oleh prodi. Nanti prodi tersebut mengisi link Google Meet di tab dosen tersebut agar bisa diakses oleh dosen itu sendiri. Jadi setiap dosen tersebut memiliki Google Meet masing-masing. Dan juga si admin juga bisa mengolah untuk memberikan Google Meet ini apabila prodinya mengalami kesibukan. Nah, itu merupakan bagian isi dari bagian dosen, dan kita akan mulai melakukan pemilihan di ruangan yang pada dosen ini. Jadi dosen ini manajemennya itu memilih ruangan, memesan ruangan. Di sini ruangan yang aktifnya cuma ada 2, berarti di sesi 2. Nah, ini sesi ruangannya. Di sesi ruangan 2 berarti di waktu 09.19. Berarti sebelum waktu itu menetapkan, sekarang waktunya yaitu 9.10. Jadi di sini ini sebelum waktu itu menetapkan 9.19, ini akan batasi 15 menit sebelum waktu dimulai, sebelum waktu ini dimulai. Jadi 15 menit tersebut akan aktif ini pesan ruangannya. Baiklah, kita akan coba melakukan pemesanan. Nah, ini bagian dari tampilan pemesanan ruangan, dan gambar ini belum tersedia, nanti dari admin akan diberikan gambarnya nanti. Nah, ini kita milih misalnya kalkulus semester 3, keterangannya pembelajaran kalkulus dasar di prodi promosi kesehatan. Nah, dan kita akan melakukan pemesanan. Berarti dia memilih di ruangan 6.1, di ruangan 14.1. Nah, ini kita akan dialihkan ke lihat ruangan dipilih. Nah, dilihat ruangan dipilih ini akan menampilkan pilihan-pilihan dari dosen, ruangan yang dipilih oleh dosen tersebut di hari ini. Maka hari besok nantinya ini akan hilang dan akan siap dipilih lagi ruangannya oleh dosen itu sendiri. Dan kita dipilih ruangan ini, maka akan jadikannya statusnya sudah dipesan.
Di sini nanti kita akan menunggu ACC dari prodi itu sendiri. Di prodi promosi kesehatan itu sendiri untuk meyakinkan bahwa kita berhak menggunakan ruangan ini. Jadi kalau ruangan ini nantinya kita bisa melakukan edit sebelum disetujui nanti. Pada waktu sudah disetujui nanti, edit dan batalkannya akan tidak berfungsi lagi, tidak berfungsi lagi nantinya. Dan cuman berguna pada tombol baca ini. Nah, ini baca ini untuk menampilkan lagi lebih jelas untuk memperbesar apa saja yang informasi di ruangan tersebut. Dan sini kita bisa mengedit juga. Nah, ini editnya. Misalnya, oh ada yang salah semesternya atau semester 2. Kita edit. Nah, jadi berubah datanya. Jadi yang diedit ini cuma 3 data, cuman. Jadi cuma dari mata kuliah saja, semester dan keterangannya. Yang sisanya data sisanya ini dari dosen yang dari prodi, dari admin yang mengisi informasi dari ruangan itu. Kita tutup dan di sini kita bisa membaca data tadi. Dan sini kita bisa membatalkan apabila kita salah memilih ruangan. Kita contohkan saja ya ini. Batalkan. Nah, dia akan membatalkan dan kita kembali memilih ruangan lagi di sini. Oh, sebenarnya di ruangan 14.2 nak makai. Nah, kita pilih lagi ruangannya. Kita tulis ini PKN apa tadi kalkulus tak? Kalkulus. Nah, ini kalkulus semester 3. Terangannya pembelajaran kalkulus. Nah, kita pesan. Nah, ini. Jadi kita menunggu persetujuan dari prodi itu. Bisa juga mengedit tadi kan juga bisa mengedit. Nah, tuh. Nah, di sini apabila sudah disetujui, sudah ditentuin, kita bisa melakukan pencetakan. Ingat pada waktu pencetakannya itu sendiri, kita harus melihat ruangan ini sudah disetujui semua baru melakukan pencetakan. Pencetakan sini ada 2 bagian, bisa mendapatkan dari Excel-nya atau juga bisa mendapatkan dari PDF-nya. Kalau dari Excel ini adalah data mentahnya nanti yang akan muncul. Ada relasinya, ada pemberitaan informasi tiap bagian-bagian ruangannya. Kalau kita mengetes dari cetak ini, nah ini kita akan tampilkan cetakan untuk mencetak ruangan hari ini. Nah, di sini ada PDF, berformat PDF, ada dari nomor, gambar, nama ruangan, kode persetujuan, hari yang dipakai, mata kuliah, tanggal, keterangan, dan gambarnya. Gambarnya ini nanti akan disediakan oleh admin. Jadi sekarang belum diisi oleh si admin. Nah, ini kita kembali lagi. Nah, di sini kita juga bisa mencetak model dari Excel-nya. Nanti Excel-nya tampil seperti ini nanti ya. Kita download, simpan gambar. Eh, jadi di sini kita simpan. Buka filenya di sini. Kita buka dulu filenya. Nah, filenya tadi di bagian bentar, bukan tadi. Nah, ini kita buka dari sini. Nah, berarti filenya di sini. Kita buka Excel. Kita lihat datanya udah masuk atau belum. Tarik. Nah, ini model datanya. Jadi semua model data mentah. Jadi cuma dibagi kasih taunya relasinya dan bagian dari kodenya, nama ruangannya dan sebagainya. Itu dari pilihan ruangannya. Jadi cuma bagian itu dalam pilihannya. Dan di sini, nah ini bagian dari kininya. Nah, dan ini link Google Meet ini nanti akan diisi oleh admin untuk melihatnya nanti. Apabila sudah diisi admin nanti akan timbul di sini link Google Meet-nya dan kita juga bisa mengopi atau memulai meeting. Sekarang belum bisa melakukannya. Nah, karena belum ada link yang dituju atau link Google Meet yang akan ditujunya.
Nah, dan ini ruangannya sudah dipilih akan ditandai dengan pesan warna hijau. Nah, pada bagian ini nanti ada satu tombol lagi yang aktif, yang mana tombol ini digunakan untuk menggunakan ruangan umum yang apabila ruangan umum tersebut terbuka jika waktu yang ditetapkan sini sudah habis. Jadi kasih jatah waktu itu 5 menit. Nah, jadi ini tutup lagi sini jadinya. Karena waktunya sudah lewat dari 19 ini untuk menuju ke 5 menitnya. Di ruangan umum ini isinya ini sama seperti ini, tapi digunakan untuk pemilihan dari dosen itu nantinya. Nah, pemilihan ruangannya. Nah, yang di sini waktunya yang untuk dipilih yaitu kita bisa menggunakan Zoom meeting apabila ruangan tersebut sudah tidak bisa dipilih lagi sama sekali dari sini ke sini. Nah, kita ke Zoom meeting. Nah, Zoom meeting yang nanti akan menampilkan link Google Meet di sini pada waktu memulainya. Pada bagian ini merupakan ruangan umum. Pada yang mana ruangan umum ini ditampilkan pada saat kita menekan tombol dari gunakan ruangan umum yang tadi kan sudah mati tadi kan. Ini pada waktu aktifnya kita cepat melakukan penekanan ini sebelum waktu durasinya 5 menit untuk memilihnya. Di sini kan masih waktunya sudah lewat semua kan. Jadi sesuai dengan sesi nantinya. Sesinya belum 5 menit, maka di sini belum bisa memilih. Seperti itu. Nah, ini bagian yang kita pilihnya. Sudah melakukan pemesanan. Kemudian kita akan melakukan login dengan prodi sebagai prodi. Kalau sebagai prodi ini sudah saya buatkan datanya prodi 61 ini data yang defaultnya. Data untuk melakukan uji coba. Nah, ini adalah merupakan kaprodi dari promosi kesehatan. Nah, di sini halaman utama dari kaprodi ini kita bisa melakukan pengeditan untuk menampilkan gambar logo prodinya. Nah, ini untuk mengubah gambar dari gambar yang sebelumnya kan. Nah, kemudian kalau ini halaman tampilan halaman utamanya yaitu jumlah ruangan yang dipilih, ruangan di approve, jumlah ruangan yang belum di approve. Nah, ini memberikan informasi bahwa ruangan tersebut belum ada pengaprovan atau pada waktu jumlah ruangan tersebut dipilih. Nah, ini merupakan bagian dari approve-nya. Approve-nya sini kita akan melakukan persetujuan ya, approve. Nah, ini sudah melakukan persetujuan di bagian adminnya. Dan sini kita tidak bisa melakukan delete karena tombolnya sudah dinonaktifkan. Jadi bisa melakukan reject ini digunakan untuk mengembalikan approve-nya ini nantinya. Kita approve saja dulu. Ya, detailnya karena sudah setujui. Dan sini kita bisa melakukan pencetakan juga sama seperti yang ada di dosen itu. Ini cetakannya. Nah, ini merupakan cetakannya. Di sini ada bagian nomor, gambar, ruangan sama seperti yang di dosen tadi. Jadi formatnya ada PDF. Kita batalkan dulu, silang. Maaf, ini kita keluar tadi. Kita lompat sebentar dulu. Ini di bagian dosen. Nah, ini ada bagian prodinya. Bagian prodinya ini kita bisa melakukan bagian prodinya ini tadi ada perruangan kan. Nah, ini adalah bagian dari cetak atau cetaknya bisa juga dari menggunakan PDF atau Excel. Nah, di sini setting Google Meet. Nah, kan Google Meet ini belum ada tadi kan. Kita melakukan di bagian dosennya untuk memilih. Sini kita lakukan saja di sini untuk melakukan edit. Kita tambahkan Google Meet-nya. Perumpamaan Google Meet-nya kita buat dulu kan. Kita akan membuat Google Meet-nya. Google Meet. Google Meet-nya yang bohongan dulu. Nah, ini kita buat rapat baru. Buat rapat untuk nanti. Nah, kita copy linknya. Kita masuk ke sini, kita isi, kita klik simpan. Nah, sudah terdaftar. Jadi apabila kita masuk ke dalam admin dalam prodinya tadi, dalam dosennya, kita masuk ke bagian dosennya dulu. Dosen jadi dosen Fakti tadi kan dulu. Masuk.
Nah, kita lihat di Google Meet akan muncul nanti. Nah, ini link tadi yang sudah kita isi di prodi. Kita coba mulai meeting. Nah, dia akan langsung beralih ke meeting sini untuk melakukan pembelajaran secara daring. Itu kegunaan dari bagian penambahan dari link Zoom-nya. Kita logout saja dulu, keluar. Nah, kita balik ke sini. Jadi bagian prodi cuman simple, yaitu tiga bagian menu utama, yaitu dari halaman utama, approve ruangan, nah itu approve ruangan, persetujuan, dan setting Google Meet untuk melakukan meetingan. Di sini kita cari apabila dosennya sudah banyak, seperti itu. Baiklah, selanjutnya kita ke bagian admin. Bagian adminnya di sini saya membuatnya, data adminnya ini sudah ditanam di dalam sistemnya. Jadi kita langsung default dari data adminnya seperti ini. Admin, dan di sini passwordnya. Dia akan masuk. Nah, ini ada bagian dari tampilan dari admin. Admin ini terdiri dari dashboard. Dashboardnya itu memberitahukan informasi, yaitu dosen, yaitu total dosennya berapa, prodi, total prodi, ruangan, dan ruangan IP. Dan ini bagian dari statistiknya tiap-tiap nama prodinya dan ruangannya. Jadi prodi yang program diplomanya ada 3 ruangan, di sini ada 3 ruangan, sini 1 ruangan, seperti itu. Dan kita lanjut ke setting user. Nah, di bagian admin ini juga bisa melakukan setting user di sini. Ini merupakan permintaan dari Poltekkes itu sendiri. Nah, di bagian setting user ini kita bisa menambahkan bagian dari link Google Meet-nya. Nah, ini link Google Meet-nya, Meet Google. Bisa menambah atau mengubahnya. Sehingga sudah ada nih, bisa melakukan pengubahan dan penambahan. Misalnya kita coba melakukan penambahan di sini kan. Nah, di sini passwordnya tuh kita ubah. Misalnya gambarnya kita ubah menjadi gambar seperti ini. Nah, gambar sudah berubah. Passwordnya kita ubah. Kita simpan, pasti berubah. Nah, berubah ini ya. Gambarnya berubah, ini berubah. Di sini juga kita bisa dapat menghapus, tapi nanti ini adalah peringatannya. Apabila data ini mungkin data ini sangat penting nantinya kalau sebelum pengetahuannya, untuk mencegah dari pengelikannya tidak sengaja. Jadi tutup. Dan juga di sini kita bisa juga menambah data dosen apabila dosen tersebut gaptek dengan teknologi dan mau dibuatkan akunnya, seperti itu. Tuh. Nah, sini kita juga bisa mencetak data dari dosen sendiri. Nah, ini data dari dosen, laporan dosen yang mengajar Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, selanjutnya kita ke setting ruangan. Nah, yang ini gunanya, yang sebelum itu kita lihat ini ada tombol ini. Apabila datanya ini untuk mengraw atau melakukan pagination-nya, apabila datanya lebih dari kriteria yang ini atau lebih dari 15, lebih dari 20 dan sebagainya. Jadi kita untuk memanage datanya, untuk memperkecil datanya, melakukan pagination. Kemudian lanjut ke setting ruangan. Nah, ruangan ini terdiri dari cari data, kemudian ada settingannya, ini tiap-tiap dia berelasi terhadap prodi. Nah, prodi ini memiliki 3 ruangan dan sebagainya. Dan ini untuk jam defaultnya. Jam defaultnya ini untuk menyamakan semua jam yang ada di ruangan ini. Jadi semua ruangan ini disamakan semuanya jamnya. Dan juga ruangan ini bisa juga digunakan untuk satu untuk mengedit jamnya satu. Nah, yang bagian ini adalah ruangan yang terpakai. Ruangan yang terpakai ini kita untuk melihat apabila ruangan tersebut terpakai atau belum. Di sini ya statusnya tidak terpakai, jadi belum ada yang memakainya. Seperti itu dalam setiap sesinya. Kita klik kembali. Nah, kalau kita mau mengubah satu persatu ruangan tersebut, kita melakukan klik setting ini. Nah, di sini kita bisa menambahkan ruangan dari program studi farmasi, program diploma 3, yaitu di prodi ini bisa ditambahkan ruangannya. Kan prodi ini memiliki rahasia terhadap ruangan-ruangan yang ada di Poltekkes itu. Nah, di sini kita melakukan edit. Nah, pada bagian ini kita bisa menentukan masing-masing jam yang ditetapkan oleh ruangan itu sendiri, seperti itu.
Dan kita bisa mengubah filenya seperti pilih file, kita ke bagian dari gesture ini. Nah, kita bisa menggunakan gambar apapun. Nah, ini misalnya ini ada gambar ruangannya, ini untuk uji coba ruangannya saja. Dan kita akan bisa mengedit waktunya sedetail mungkin dengan durasinya itu menitan. Jadi waktunya itu dibuat skalanya dengan menit. Jadi lama sesinya itu berapa lama sih yang dibutuhkan ruangan tersebut dipakai, itu 1 jam, kadang-kadang ada 2 jam seperti itu. Kita klik simpan, maka kan berganti gambar ruangannya. Dan waktunya tetap masih yang ini. Dan kita juga bisa memberikan menambah ruangan apabila ruangan tersebut ada di prodi tersebut mengklaim ruangan baru. Itu kita tutup saja dulu. Sepertinya belum ada. Ini sesuai datanya. Ada poltekkes itu sudah dibuatkan, yaitu ada 3 ruangan. Kita klik kembali. Nah, di sini kita bisa mencetak data-data yang ada di sini. Tampilan datanya seperti ini. Nah, ini ada cetakannya. Jadi tiap ini kita diberitahukan ada nama ruangan dan kode ruangannya nanti itu di tiap laporannya. Ini juga untuk laporan. Nah, ini bagiannya ada jurusan, nama prodi. Nah, tiap prodi ini ada dari 3 ruangan, jumlah ruangan ke 1 ruangan. Nah, kadang panjang jadi promosi kesehatan. Jumlah ruangannya ada 7. Nah, ini kode ruangan dan nama ruangannya. Seperti itu. Nah, ini bagian tampilan untuk sebelum melakukan pencetakan. Nah, ini bagiannya. Kemudian kita lanjut ke setting prodi. Nah, di dalam setting prodi ini kita bisa melakukan penambahan prodi. Nah, ini nama prodinya. Pengisiannya sama saja di untuk registrasi, model registrasi, sistem mekanisme registrasi. Tapi yang ini dilakukan oleh admin untuk manage apabila kaprodi tersebut gaptek juga dengan bagian teknologi ini, dan kaprodi tersebut bisa meminta bantuan terhadap admin yang untuk mengisi data-datanya sini. Jadi ini sesuai dengan data yang sananya, maka ada 14 prodi yang tertera di Poltekkes Kemenkes. Jadi sini kita bisa mengedit untuk mengubah nama dari kaprodi tersebut. Misalnya nama kaprodi tersebut kita ubah saja dulu. Kita kembali dulu. Kita cari nama prodi yang tadi, tidak nama prodi kaprodi nanti satu dulu. Yang promosi kesehatan. Ini kita ubah kaprodinya misalnya Anissa Kurnia. Ini kita ubah juga emailnya misalnya Anissa juga. Anissa, pilih filenya kita cari di bagian fakta user. Masukkan user. Logo prodi. Jadi kita harus memasukkan logo prodinya. Logo prodinya itu ada di bagian ini. Kita ambil logo prodinya, bagian public image. Nah, ini logo prodinya. Nah, jurusan promosi kesehatan kita masukkan. Nah, username-nya jadi kita ubah sini Anissa, passwordnya maka kita klik simpan. Nah, sudah berubah. Nah, ini Anissa Kurnia. Kita bisa melihat lagi. Nah, di sini. Ini apabila kita ingin mengubah nanti gambar yang sudah diterakan. Jadi gambarnya sudah masuk di sini prodinya. Coba kita cek lagi di bagian prodi tadi. Kita masuk ke penjadwalan ruangan. Kita buat lagi, kita login di bisa masuk. Nah, ini bagian dari prodinya dan prodinya sudah terisi.
Jadi prodi tersebut harus logo nanti itu dimasukkan. Nah, ini adalah bagiannya. Ini bisa kita mengubahnya dan sebagainya. Bagian settingan ini, prof ruangan, terus ada prof. Nah, kita masuk ke settingan prodi lagi. Nah, di sini kita bisa mencetak. Ini bagian cetaknya. Nah, sini ada laporan data prodi, Poltekkes Kemenkes. Nah, ini laporan data prodinya. Jadi ini sih ada jurusan dan nama-nama prodinya. Nama prodi, nama ketua prodi. Di bagian relasinya itu bisa untuk jadikan laporan nantinya. Nah, kita lanjut ke setting jurusan. Nah, di sini kita bisa menyeting jurusan itu tersebut nantinya. Jadi jurusan ini kita bisa menambahkan di sini, misalnya jurusan baru atau sebagainya. Di sini kita juga bisa melakukan editan. Nah, editannya langsung melakukan di sini keperawatan. Misalnya kita ubah sini kata-katanya bisa semua. Keperawatan. Kita ubah. Nah, maka di bagian nama jurusan ini akan berubah. Di bagian nama prodi ini ada relasi dari pendaftaran prodinya nanti. Jadi isian dari sininya nanti itu bisa ditetapkan dari prodi itu sendiri nanti yang memilih bagian mana si prodi tersebut di jurusan mana seperti itu. Nanti pada waktu untuk melakukan relasinya baru bisa melakukan relasi dengan jurusan apabila prodi sudah di melakukan pendaftaran seperti itu. Jadi kita harus mengisi dulu nama jurusan dan sebagainya. Nanti prodi itu sendiri yang memilih. Sini kita bisa untuk menghapus, hapus yang sini juga tadi juga kita tutup. Nah, seperti itu. Hmm, kita bisa melakukan editan, mengedit tadi. Nah, seperti itu. Nah, langsung kita melakukan cetak. Apabila ingin mencetak data tersebut, ini ada cetakannya. Ada nama jurusan, prodi, dan total prodinya. Lanjut lagi ke jet ruangan yang sudah dipesan. Nah, di bagian ini nantinya dari permintaan Poltekkes itu sendiri, yang ruangan yang dipakai ini dapat dilakukan secara real time untuk ditampilkan di bagian TV. Nanti ini secara real time-nya bisa menampilkan apa sih yang dipilih dari dosen itu, dari dosen-dosen yang memilih ruangan tersebut yang mengisi bagian ruangan yang ingin dipesannya. Jadi dosen tersebut pada waktu memesan ruangan maka otomatis di sini akan masukkan ditampilkan datanya tanpa melakukan reload seperti itu. Kita bisa melakukan cetak. Nah, sini ada pencetakannya. Nah, di sini bisa melakukan pencarian apabila datanya sudah banyak. Nah, itu bagian dari adminnya dan kita bisa sync out. Kita kembali. Nah, baiklah, sekian dari saya. Ini merupakan suatu demo dari aplikasi yang saya buat untuk Poltekkes Kemenkes dalam melakukan penjadwalan ruangan kelas. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.